Dunia ini tenggelam dalam luka dan lara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tak ada obat untuk menyembuhkan luka kecuali sentuhan cinta. Belajarlah sastra, kau akan mengerti bahasa manusia dan bicaramu akan santun dan indah. Seorang intelektual melihat sesuatu pada ruh, bukan pada tubuh, karena ruh abadi, tubuh itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya mendapatkan kehormatan luar biasa dari Nurwala untuk bicara tentang perspektif sufisme dengan bahasa sastra. Oke. Sebelum masuk ke dalam inti persoalan ini, saya ingin menyampaikan, saya bilang, in kana qalbuka ma'i fa anta bijanibi walau kunta fi aqsal alam. Rumi mengatakan begitu. Jika hatimu bersama aku, maka engkau ada di sampingku, meskipun engkau di ujung dunia. Jadi pokoknya yang penting hati yang dekat itu kan. Apalagi kalau pakai al-halaj, mujizat ruhuka ruhi kama tumzatul khamratu bil ma'il zalali fa idza massaka syai'un massani fa idza anta ana fi kulli hali. Jika ruhmu bercampur ruhku, bagai percampuran perasan anggur dan air bening. Jika sesuatu menyentuhmu, ia menyentuhku, maka kau adalah aku yang lain. Terus yang kedua, Maulana Rumi juga, hadzal alam ghariqun fil alami wal ma'asi min ra'sihi ila qadamaihi wala amala lahu fi syifa illa biyadil hubbi. Dunia ini tenggelam dalam luka dan lara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tak ada obat untuk menyembuhkan luka kecuali sentuhan cinta. Begitu pengantarnya ya. Jadi ini saya ingin menyampaikan apresiasi luar biasa terhadap Nurwala yang saya kira tema yang disampaikan ini sangat tinggi, sangat intelektual, kelas tinggi. Ini saya kira juga sama dengan tadi itu, saya bilang tema ini akan mendamaikan dengan kehidupan dengan indah karena dilandasi oleh cinta. Saya beberapa kali di banyak sekali kesempatan mengatakan, karena berdasarkan juga dialektika provokasi atau yang sekarang orang hanya bicara kasar dan sebagainya. Saya bilang, belajarlah sastra. Kau akan mengerti bahasa manusia dan bicaramu akan santun dan indah. Jadi ini adalah puncak-puncak pengetahuan kemanusiaan kita semua. Ketika saya belajar di pesantren, itu saya memperoleh pengetahuan puisi lagi. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, itu katanya. Innal kalama, kata-kata, la fil fuad, sesungguhnya ada di hati. Esensi pengetahuan ada di hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Tetapi kata-kata yang diucapkan oleh lidah hanyalah indikasi dari isi hati, bukan sesuatu yang hakiki. Karena itu para sufi sesungguhnya mengatakan, Al-Ghazali misalnya dalam Al-Mishkatul Anwar mengatakan, khudhil lubba wa alqil qashr in kunta min ulil albab. Ambillah hati dan buanglah kulit jika kau seorang intelektual. Dan seorang sufi besar penyair juga dari Persia, Abdurrahman Jami,
In kunta aliman bil ma'rifah fada'il lafdha waqsidil ma'na. In kunta aliman bil ma'rifah, jika engkau seorang yang mengetahui dengan pengetahuan, mengalami ma'rifah, bukan hanya tahu tetapi mengenal. Mengenal adalah memahami. Memahami adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Begitu, maka tinggalkan kata. Aduh, ini bagaimana? Waqsidil makna, carilah makna. Tapi memang saya kira kita nantinya harus membaca bukunya Darmawan, yaitu takwil. Itu harus memahami takwil. Jadi ini lompatan yang luar biasa sebetulnya. Kalau saya menggambarkan itu begini ya, tingkat pengetahuan manusia itu bagaikan piramida bertingkat-tingkat. Ada tingkat di bawah, besar sekali, banyak sekali. Ini pendekatannya adalah fikih, tekstualis, formalistik, dan ini adalah untuk orang-orang umum. Hanya bisa begitu dia dipahami. Apa sih hukumnya? Yang penting apa? Jadi produk saja dari sebuah proses. Tapi itulah yang dapat dipahami. Maka metodenya memang ceramah, kitab. Kitab itu ya kayak sekarang banyak sekali pidato-pidato itu. Dan sifatnya indoktrinatif itu. Pada tingkat kedua adalah tingkat kaum intelektual. Pendekatannya adalah akal. Yang selalu akan ditanyakan, mengapa begitu? Sesuatu keputusan begini, lalu dicari. Mengapa begitu? Bukan hanya menerima apa yang jadi, tetapi mengapa begitu? Logikanya apa? Ada tingkat puncak, itu adalah mengalami. Itulah yang disebut dengan ma'rifah. Puncak ma'rifah adalah cinta. Pertanyaannya adalah, kalau saya biasa para santri-santri, para santri kalau kita membaca teks, jangan berhenti pada pernyataan teks, tetapi bertanyalah mengapa bunyinya kata Tuhan begitu. Nah, kalau contoh saya biasanya karena aktivisme gender atau feminismenya saya itu, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kaum perempuan. Sudah biasanya begitu saja. Ya sudah, pokoknya Tuhan mengatakan begitu. Jadi tidak bisa. Nah, tapi menurut saya, mengapa Tuhan mengatakan begitu? Mengapa keputusan Tuhan begitu? Harus ditanya. Terus saya bilang, setelah itu untuk apa? Cara berpikir seperti ini sesungguhnya juga sudah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena setiap kata dalam Al-Quran memiliki lapisan-lapisan makna. Nah, gitu ya. Lapisan makna di dalam Al-Ghazali mengatakan ada 4 lapis makna. Zahiran wa batinan wa haddan wa matla'an. Wah, ini saja bagaimana maknanya ini. Zahiran, literal. Makna apa? Haddan apa? Matla'an apa? Itu informasi dari Sayyidina Ali. Kulli harfin minal Qur'ani alfa fahmi. Lahu arba'atu ma'anin gitu. Zahiran wa batinan wa haddan wa matla'an. Matla'an itu bertemu Tuhan. Zahir literal, fikih tadi ya. Terus batin, menurut saya, tafsiran saya adalah, tapi ini saja tafsirannya banyak sekali. Saya yang paling saya ikuti adalah tafsirnya Ibnu Arabi untuk 4 makna tadi. Apa sih? Tapi saya mempermudahnya untuk orang-orang itu, santri-santri saya lah paling tidak. Apa, mengapa, untuk apa? Kalau begitu bagaimana? Teman-teman sekalian, sementara mengenai kata, saya bilang ada lapis-lapis makna, lapis-lapis cara ya, menyampaikan gagasan, menyampaikan isi hati, menyampaikan keinginan. Itu berlapis, lapis juga. Kalau orang pertama pengen memahami untuk orang awam, maka harus diuraikan dengan panjang sekali. Nanti pada level yang ke atasnya adalah kalau novel kemudian cerita pendek, gitu misalnya ada pena.
Tapi di atas itu adalah ringkasan, gitu. Tapi ada lagi yang orang mencoba membuat syair. Saya belajar beberapa ilmu ya. Satu adalah ilmu nahwu sorof melalui Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait lebih sedikit, 1000 bait untuk menghimpun semua pengetahuan tentang bahasa. Luar biasa. Saya hafal 1000 bait itu, saya hafal kira-kira 3/4 jam loh. Muhammadun wa Abdul Malik ya Ahmadun bin Nawfal Malik musallin ala Nabi Muhammad al muslimin wasallallahu fi sambil begini ya kenangan. Terus yang kedua adalah balaghah, Johar Maknun, ditulis dalam bentuk syair-syair juga. Yang ketiga adalah qawaidul fiqhi, al-qawaidul fiqhiyah, faraidul bahiyah, juga ditulis dalam bentuk syair-syair. Tapi ini tingkatannya sudah tingkatan tinggi, sehingga sesungguhnya memang tidak mudah kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan bahasa sastra. Seorang intelektual melihat sesuatu pada ruh, bukan pada tubuh, karena ruh abadi, tubuh itu hilang. Nanti akan banyak sekali dalam karya sufi, apalagi sufinya pada mungkin Ibnu Arabi atau Al-Hallaj. Coba ya misalnya ini, Al-Hallaj ketika di Arafah, di Jabal Arafah, dia sendirian itu. Dia mengatakan kafartu bidinillahi wal kufru wajibu alayya wa indal muslimina qabihu. Aku kufur dengan agama Allah dan kufur adalah wajib, tetapi itu sangat buruk bagi kaum muslimin yang lain. Karena tidak memahami kata kafir itu, makna kafir. Sebetulnya kafir itu maknanya banyak sekali. Terus Rabbi zidni tahayyura, ya Allah tambahi aku kebingungan. Ibnu Arabi juga luar biasa mengagetkan bagi orang-orang yang tidak bisa bicara sastra, memahami sastra. Misalnya dalam buku Menimbang itu saya nuliskan tentang Ibnu Arabi ya. Fayahmaduni wa ahmaduhu, faya'buduni wa a'buduhu. Coba bagaimana? Literalnya itu begini. Kalau literalnya ya, dia, Allah kepada Allah, dia memujiku dan aku memujinya. Dia menyembahku, aku menyembahnya. Kalau literal, itu kan bahaya sekali bagi orang-orang. Tetapi ya isi hati itu memang susah ya. Isi hati itu memang susah sekali untuk dapat dipahami oleh orang lain yang tidak memiliki isi hati yang sama. Saya ketemu kata-katanya Rumi di dalam fihi ma fihinya. Bukan kata-kata yang membuat kamu mengerti tentang dia, tetapi tanasubul hub, tanasubul hati itu, tanasubul qalb, kesesuaian hati. Cinta itu adalah kesesuaian hati. Saya mendapatkan penghargaan di Amerika ya, di Washington DC oleh Opus Prize itu. Terus di depan para sarjana atau dosen atau profesor, saya menyampaikan pidato. Tapi saya bilang di sana itu begini, untuk apa Quran itu turun? Terus saya bilang Al-Quran menyatakan Alif Lam Mim kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ini kitab aku turunkan kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa minadh-dhulumati, agar kamu mengeluarkan kegelapan ilan nur, menuju kepada cahaya. Apakah Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kegelapan? Apakah tidak ada cahaya? Ternyata az-zulumat, satu az-zulumat. Itu indah sekali karena ini juga pakai kata-kata jamak. Ini nurnya satu, mufrad. Jadi az-zulumat itu, kegelapan itu ketidakmengertian. Ketidakmengertian itu menimbulkan kezaliman. Ini akar dari segala persoalan kita. Karena itu saya paham sekali Kanjeng Nabi ketika dilempari oleh anak-anak muda di Taif itu.
Nabi melarang untuk membalas mereka. Nabi hanya berdoa, jangan dibalas. Mereka tidak mengerti. Semoga mereka mendapatkan pengertian, pengetahuan. Jadi itu harus dipahami betul kata-kata al-zulumat. Dan itu akan menimbulkan kezaliman, ketidakadilan. Jadi tugas Nabi adalah pembebasan. Kebodohan itu orang tidak mengerti hak orang lain. Itu yang sebetulnya menjadi akar dari sebuah persoalan. Saya menulis bahwa akar konflik di antara kita adalah kita tidak mengerti orang lain. Bahwa orang lain memiliki hak yang sama dengan kita. Apa yang dirasakan sama dengan kita rasakan. Dan itu ketidakadilan akan muncul. Oke? Satu. Ada lagi Bapak, teman-teman sekalian. Lucu juga ini. Lucu lah saya bilang. Saya itu membaca Qurannya. Dari surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah yang ma'ikun nasikal farosim mabsudat semua dikal-kal hanya mawkus. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, yang timbangannya berat, maka dia man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka kehidupannya akan sejahtera, dia masuk surga. Man khaffat mawazinhu, barang siapa yang timbangannya ringan, maka tempatnya di neraka. Saya bilang saya ini kurus betul, masa masuk neraka? Anda yang gemuk-gemuk masuk surga, enak betul ya. Orang-orang kata kerempeng begini, kata Al-Qur'annya. Tuh, kalau Anda memaknainya secara tekstual, itu berat sekali. Kekeliruan akan terjadi kemana-mana. Literalisme itu bisa menimbulkan masalah besar karena tidak membaca tentang sastra bahasa. Konon ada perdebatan antara ulama di Saudi, Wahabi, yang matanya buta. Orang tahulah siapa ulama besar yang matanya buta, menjadi sumber semua fatwa-fatwanya. Berdebat dengan ulama Al-Azhar. Ngengkelan betul dari macam-macam. Terus coba kata Syekh Azhar itu, salah seorang syekh di Al-Azhar itu, bagaimana menurut Anda? Faman kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Adallu sabil. Barang siapa yang di dunianya buta, secara literal ya, lagi-lagi secara literal. Lihat aja komus a'ma itu apa? Barang siapa yang di dunianya ini buta, maka di akhirat dia akan lebih buta dan lebih sesat jalan. Syekh itu yang sangat literal, diam, karena dia merasa bahwa dia buta. Celaka deh kalau gitu katanya. Sama juga simahum fi wujuhi min asaris sujud. Jadi apa ya ayat ini, Muhammad Rasulullah walladzina ma'asyidda wal quwwat wa hamma bainahum rumbukan. Mereka orang muslim, mereka melihat ruku dan sujud. Tanda mereka ada di badannya, di wajahnya, menandakan dia banyak sujud. Jadi dihitam-hitamin. Masya Allah. Supaya dikenal bahwa dia banyak sujud. Min asari sujud, dari bekas sujud. Apa maknanya semuanya itu? Teman-teman sekalian, nah itu ada beberapa contoh saja dari yang saya kemukakan itu, betapa kita harus mempelajari atau belajar sastra. Dan Al-Quran syarat dengan sastra. Justru mukjizatul Quran itu berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi-nabi yang lain, yaitu karena Al-Quran itu. Dan itu justru mukjizat itu diturunkan sesuai dengan kebudayaan. Ya. Kebudayaan Nabi Musa begitu, kebudayaan Nabi Isa begitu, maka itulah yang diturunkan sebagai sesuatu yang benar. Tapi kebudayaan Arab sebetulnya suka puisi.
Jadi setiap tahun itu di Ukaz, pasar Ukaz, itu selalu perlombaan puisi. Kalau bagus, ditempel di Ka'bah. Imri'il Qais itu yang terkenal sebagai karya-karya puisinya itu menang masuk itu. Hebat sekali. Pasang di Ka'bah. Nabi turun. Mereka tantang. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang aku sampaikan dalam kitab ini, bikin di satu surat misli yang sama. Aku ajak semua orang bikin semua yang sama. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Para patung-patung yang Anda anggap sebagai Tuhan-Tuhan itu silakan. Mereka tidak mampu. Begitu tinggi sastra dari Quran Al-Karim. Jadi kalau kita ingin memahami Islam secara benarlah, saya bilang begitu. Ya karena Islam itu hadir, ya jelas ya, Al-Quran, Nabi, semua hadir untuk rahmatan lil alamin. Ya kan? Marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa'idtu liutammima makarimal akhlaq. Jadi agama hadir untuk mewujudkan kasih di antara kita manusia sebagai makhluk Allah dan menciptakan perilaku-perilaku yang santun, yang baik, yang bicara dengan baik. Masya Allah, saya selalu terharu ya ketika Nabi di Madinah juga dimarahin, dimacam-macam, caci maki. Seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, balas dong, itu sudah caci makinya luar biasa terhadap sampean. Nabi kan begitu. Ma bu'istu la'anan wa inna ma bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk mencaci maki, mengutuk orang, tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Teman-teman sekalian, saya menarik sekali. Kita selalu bicara tentang ayat itu. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Apa maknanya? Alamin itu apa? Alamin itu kalau saya ngaji, Pak, di pesantren, masih wallah, selain Allah. Jadi semua makhluk Allah. Itu tugas kita menyayangi mereka. Bisa enggak? Jadi identitas apapun sesungguhnya. Bukan perilaku ya, jangan perilaku yang akan dihukum. Masalahnya, tetapi sepanjang dia seorang manusia dengan seluruh identitasnya dan tidak melakukan apapun, maka kita harus menyayanginya. Satu, gitu ya. Yang kedua, kata rahmah. Apakah kata rahmat itu? Ada 3 makna dari kata rahmah itu. Satu adalah riqqatul qalbi. Apakah riqqatul qalbi itu? Kepekaan hati. Apakah kepekaan hati itu? Sensitivitas. Apakah sensitivitas itu? Sensitivitas adalah empati. Apakah empati itu? Empati itu adalah kau adalah aku yang lain. Itu makna rahmah. Nah, nanti ada lagi level. Asyauq, al-hub, macam-macam. Waduh, ini. Sufi itu adalah orang yang telah mencapai sebuah puncak pengetahuan. Yang puncak pengetahuan itu ujungnya adalah cinta. Sebelum cinta itu adalah rendah hati. Sebelum rendah hati itu adalah pasrah. Sebelum rendah hati itu adalah tulus. Sebelumnya itu. Nah, cinta itu puncak. Nanti saya akan baca cinta itu indah sekali ya. Kata seorang sufi penyair yang lain mengatakan, anil hubbi khuliqna atau sudirna, wa tahta dhillil hubbi masyayna wa min ajlil hubbi raja'na. Betul ini, betul sekali. Dari cinta kita diciptakan. Iya, cinta Allah ini. Kan semua sufi akan mengambil satu hadis Nabi.
kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Begitu hadis Nabi Qudsi. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan. Aku ingin, tapi kita kan susah ya menggunakan kata terjemahan wahbabtu. Sebetulnya kata wahbabtu, aku cinta. Jadi tidak sekedar ingin. Wahbabtu an a'raf. Saya betul-betul ingin sekali. Begitu. Itu untuk dikenal. Itu fabi arafuni. Berkat aku mereka mengenal aku. Jadi gitu. Dan seterusnya itu diciptakan begitu. Wa tahta dhillil hubbi masyaina. Dan di bawah naungan cinta kita berjalan, menyusuri jalan. Semua apa yang ada di langit dan di bumi dan di mana saja untuk kamu, semuanya tidak membeda-bedakan. Kasih Tuhan tidak membedakan siapa-siapa. Terus wa min ajlil hubbi rojana, karena cinta kita pulang. Iya, gitu seharusnya. Karena kita dari sana akan kembali ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu nafsu. An-nafs, ya Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Luar biasa. Saya ingin membacakan puisinya Ibnu Arabi yang sangat terkenal. Dan nanti hal-hal saya akan bicarakan juga. Laqad kuntu qablal yaumi unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani. Laqad sara qalbi qabilan kulla suratin famar'a li ghazlanin wa dairun liruhban. Adinu bidinil hubbi aina tawajjahat rakaibuhu fal hubbu dini wa imani. Indah sekali. Laqad kuntu, dulu sebelum hari ini aku menolak bersahabat dengan orang yang berbeda dengan agama. Jika agama dia tidak sama dengan agama. Dulu begitu aku tuh. Sekarang laqad sara qalbi. Sungguh niscaya hatiku gitu, telah menerima segala realitas. Gambar-gambar. Kamar Ali Ghazlanin, ladang untuk tempat rusa, menggembala rusa untuk mencari rumput-rumput bagi para rusa. Wadairun liruhbani. Rohban itu kan para rahib-rahib ya. Tapi itu agama Buddha ya. Agama Yahudi ya. Dari Yahudi itu tempatnya di mana ya, itu katanya di dair itu. Kamar al-Wadairun liruhbani. Wa baitun li ausanin. Waduh, rumah bagi berhala-berhala. Wa ka'batu ta'ifi, Ka'bah bagi orang yang tawaf, terbuka. Wal wahu tauratin, lembaran-lembaran Taurat. Wa mushaf Qur'ani, lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an. Adinu bidinil hubbi. Aku beragama dengan agama cinta. Aina tawajjahat, dimanapun cinta ada, bergerak kemanapun. Al-hubbu dini, cinta adalah agama dan keyakinan. Nah, teman-teman sekalian, saya kira begitulah sekedar pengantar saja dari pembicaraan kita ini.